Jangan sampai kemudian revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi ini menjadi lemah karena jersey rumah judi hanya untuk latihan. Tapi ini kan tidak sekedar jersey untuk latihan nih. Yeah. Pasti ada kucing-kucingan akal-akalan Arema sama PSIS Semarang. Baru-baru ini itu memerintahkan seluruh Polda lewat Telegram, memerintahkan seluruh Polda untuk memerangi judi online. Pemilik klub tetap berani menggunakan rumah judi sebagai rumah halal gitu. Jadi PSSI kecolongan, LIB kecolongan, KPI kecolongan, Dewan Pers kecolongan, negara kecolongan. Jadi kipernya siapa ini? Bravo Cucomeo Channel. Hari ini ada yang masih menggelitik di dalam konten Cucomeo Channel bersama Akmal Mahali, di mana pada minggu pertama Liga Indonesia musim 2022-2023 ini masih ada yang dablek, masih ada yang merasa punya backing. Dan masih juga seolah-olah tuh begini nih, hukum di Indonesia itu dibuat untuk dilanggar nih. Nah, sekarang dunia rumah judi itu yang masuk di Liga Indonesia ini, itu mereka lagi mencari celah, mencuri aturan main rumah judi, di mana bulan ini sama bulan lalu nih ada statement keras dari Kepolisian Republik Indonesia. Sementara minggu lalu kita bedah bahwa PSIS disponsori rumah judi. Persikabo Bogor udah jelas-jelas disponsori rumah judi dan masih dablek ada di jersey pertandingan melawan Persebaya kemarin, ya kan? Nah, ini ada tanda-tanda apa nih keberanian pemilik klub tetap berani menggunakan rumah judi sebagai rumah halal gitu loh. Jadi maksud itu gimana tuh? Ya, ini yang menarik ya, di mana aturan itu dibuat untuk dilanggar dan faktanya seperti itu. Kalau bicara misalnya aturan, LIB selaku operator kompetisi juga punya aturan, di mana lewat surat edarannya nomor 103 bulan 2 tahun 2020 tertanggal 25 Februari 2020 ketika itu mengeluarkan larangan klub-klub itu disponsori rumah judi, kemudian juga disponsori oleh minuman beralkohol dan disponsori oleh produk rokok. Tiga produk ini dilarang. Dan itu dikuatkan dengan peraturan-peraturan di negara kita gitu kan, dimana misalnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang tentang transaksi elektronik, termasuk dalamnya larangan tentang soal judi di situ. Kemudian peraturan pemerintah Nomor 109 2012 itu tentang tembakau, rokok. Kemudian juga ada alkohol itu peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2013 tentang alkohol, termasuk di dalamnya Permendak nomor 30 tahun 2014 juga soal alkohol. Artinya aturan sudah ada. Tapi kemudian ya itu tadi karena dablek dilanggar, dan ini menarik karena kenapa menarik? Karena negara juga sudah menegaskan gitu. Kabar Reskrim misalnya Komjen Agus Andrianto lewat Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo baru-baru ini itu memerintahkan seluruh Polda lewat Telegram, memerintahkan seluruh Polda untuk memerangi judi online, gitu kan. Walaupun tadi kata Mbak Coco diakal-akalin gitu kan. Nah, yang diakal-akali inilah yang menjadi semuanya jadi sumir gitu. Walaupun kita tahu semuanya bahwa sponsor itu adalah rumah judi. Persikabo SBO Top itu rumah judi, walaupun dianggap wah ini online dan sebagainya. Kemudian PSIS Semarang dengan skor 88.news itu juga situs yang disponsori rumah judi, dipakai untuk kegiatan latihan. Kemudian yang ketiga, Arema juga disponsori oleh situs yang dimiliki oleh rumah judi, bola 88.fun gitu kan. Nah, ini harusnya ada ketegasan dari PSSI dan juga dari LIB yang sampai sekarang ngedablek, diamin aja, dianggap tidak ada masalah, bahwa
mereka tetap dibolehkan untuk menggunakan produk-produk tersebut. Jelas-jelas menurut saya ini ada pelanggaran. Pertama, pelanggaran terhadap surat edaran LIB, yang kedua pelanggaran terhadap hukum positif, hukum negara. Dan polisi gitu kan yang sudah menegaskan perang terhadap judi online harusnya juga memerangi ini semua di sepak bola. Kenapa? Karena ini akan menjadi racun kalau dibiarkan begitu saja. Artinya judi itu dibolehkan, faktanya boleh jadi sponsor di klub bola kita kok, dan dilihat oleh orang banyak gitu kan. Sponsor bola kita kan dari anak-anak sampai dewasa. Nah ini yang menjadi tidak jelas dan harus dipertegas oleh pelaku sepak bola kita atau otoritas sepak bola kita, PSSI, juga dalamnya LIB, dan kalau tidak ya negara harus turun tangan gitu. Ketika negara diam, Menpora diam dengan ini semua, berarti Menpora membolehkan rumah judi mensponsorasi sepak bola kita gitu. Padahal misalnya kalau mau beralasan Inggris rumah judi jadi sponsor juga di kaos. Inggris sekarang lewat Perdana Menteri dan Parlemen sudah melarang klub-klub Liga Inggris disponsori oleh rumah judi gitu kan. Artinya Inggris sudah selangkah lebih maju. Kita main di zona yang gelap gitu, yang abu-abu, sehingga kemudian tidak ada langkah-langkah tegas. Padahal surat edaran ini setahu saya tidak pernah dihapus gitu kan. Tetap berlaku. Kalau dihapus harusnya LIB mengeluarkan surat edaran baru bahwa situs rumah judi misalnya boleh menjadi sponsor di kompetisi sepak bola Indonesia atau di klub-klub sepak bola Indonesia. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa LIB sampai sekarang diam gitu kan terhadap hal-hal yang melanggar regulasi dan melanggar hukum positif. Jangan-jangan nih khusus Persikabo Bogor yang kemungkinan besar masih punya backing orang kuat ya kan di Republik ini, itu terang-terangan ketika menghadapi Persibaya itu ada sponsor JC-nya rumah judi nih. Iya. Nah, tapi ada yang ada rada-rada mungkin nyalinya agak kecil. Dia kucing-kucingan nih dengan aparat pemerintah atau dengan LIB atau dengan PSSI, bahwa PSIS maupun Arema menggunakan jersey rumah judi hanya untuk latihan. Tapi ini kan tidak sekedar jersey untuk latihan nih. Pasti ada kucing-kucingan, akal-akalan Arema sama PSIS Semarang untuk menggunakan rumah judi dan disponsorin sama rumah judi, kan sama-sama menghasilkan keuntungan nih. Iya, betul. PSIS sama Arema dapat uang, rumah judi di jersey latihan juga diuntungkan. Gimana Mal menurut Akmal? Ya, kalau kita lihat secara intensitas gitu kan, sebenarnya promo yang paling banyak di kaos latihan gitu. Kaos latihan bisa setidaknya dalam 1 minggu kaos latihan dipakai 6 kali. Kaos pertandingan dipakai 1 hari gitu kan. Artinya kalau kemudian ada pemberitaan dan sebagainya di media itu lebih banyak memberitakan misalnya preview pertandingan, persiapan tim, persiapan pakai kaos latihan. Artinya promo sebenarnya lebih banyak di kaos latihan dibanding di kaos tanding. Di medsos maupun di pemberitaan kalau ada koran ya, itu kan pasti mereka bisa join dengan media-media itu untuk mempromosikan kaos latihan kan. Betul. Fotonya kira-kira gitu. Maksudnya itu ya akal-akalannya. Nah, yang menarik adalah yang di baju tanding lebih besar lagi karena dilihat hampir seluruh masyarakat Indonesia karena ada siaran langsung. Artinya negara tidak boleh lemah terhadap pelanggaran ini. Jadi Cocomeo Channel berharap negara bisa menegakkan hukum setegak-tegaknya bahwa ini dilarang. Jangan sampai kemudian revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi ini menjadi lemah karena tidak adanya penegakan regulasi yang ada. Sepertinya ini Komite Penyiaran Indonesia ini kecolongan atau pura-pura nggak tahu nih ya KPI ini. Contoh gini, siaran langsung Persikabo melawan Persibaya itu 90 menit rumah judi itu jam segitu ya, itu berkali-kali itu nempel di jersey dan di headboard di pinggir lapangan. Sementara Arema sama PSIS melakukan yang berbeda. Tapi dia menggunakan media-media medsos atau media koran, ya kan? KPI ini lengah karena gini, Jarum aja di TV ada jam tayang, harus setelah jam 10:30, ya kan? Sementara rumah judi nih jam berapa aja ada nih. Nah, betul. Nah, ini menurut Akmal nih KPI perlu kita jewer.
atau seolah-olah dia apa ya, nggak tahu, atau bisa jadi nggak tahu karena bukan passionnya, bisa jadi ya, gitu kan, ya. pikiran positif karena dia tidak memperhatikan sepak bola, orang-orang di KPI, jadi tidak tidak memperhatikan secara langsung, tapi lewat Cocomeo Channel ini ya kita menggugah KPI untuk turun ke lapangan ya, seperti tadi produk rokok itu kan harus jam 10 ke atas boleh, gara-gara bola rumah judi itu bisa main sore, bisa main malam, bisa di prime time. Permasalahannya adalah mungkin orang mengatakan bahwa ini bukan rumah judi, ini situs berita gitu kan. Situs berita bukan rumah judi, walaupun orang tahu itu SBO Top itu rumah judi, orang tahu, tapi kemudian dialihkan menjadi seolah-olah situs berita. Yang menjadi pertanyaan saya, justru saya coba tanya Mbak Coco, punya teman-teman di Dewan Pers gitu kan. Pertanyaan saya balikannya, Dewan Pers pura-pura nggak tahu atau bagaimana terkait dengan ini semua gitu. Karena apa? Dewan Pers kan yang mengeluarkan izin. Kalau dibilang kita situs berita, kita dikeluarkan izin loh sama Dewan Pers, itu kan jadi masalah lagi gitu. Ya, ini Dewan Pers ini bisa blunder yang kedua kalinya nih. Yang pertama ketika ada kasus Ferdi Sambo sama Joshua, ada tembak-menembak itu, tiba-tiba salah satu anggota Dewan Pers itu memberi kabar kepada wartawan-wartawan bahwa untuk mendapatkan berita harus dari sumber yang benar, ya kan? Padahal di dunia jurnalistik itu ada investigasi, ada colong menyolong informasi gitu ya. Tiba-tiba Dewan Pers menyoal itu pertanyaan teman-teman wartawan yang masih di lapangan. Ini jangan-jangan Dewan Pers berteman sama Ferdi Sambo gitu kan? Kita berpikirnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam organisasi situs online itu ada aturan bahwa mereka berbadan hukum. Yang kedua, mereka harus punya struktur organisasi. Pertanyaannya nih, ketika situs judi itu berkedok online berita ya, artinya kan Dewan Pers ini bisa kecolongan, ya kan? Sepertinya kecolongan karena mereka pasti lebih hebat daripada aturan yang berlaku kan. Orang maling itu kan pasti biasanya kalau sukses pasti dia bisa melanggar dan mencari celah-celah bagaimana kuncian-kuncian untuk seolah-olah tidak melanggar. Jadi PSSI kecolongan, LIB kecolongan, KPI kecolongan, Dewan Pers kecolongan, negara kecolongan. Jadi kipernya siapa ini? Nah, ini Cocomeo juga nanya, ini yang jaga warung siapa gitu loh. Hal yang seperti ini terjadi ya. Jadi rumah judi nih sampai hari ini nih, kalau versi Cocomeo dengan pembiaran PSIS, Arema maupun Persikabo, itu berarti versi Cocomeo menyatakan bahwa rumah judi di Indonesia atau judi di Indonesia itu bukan haram tapi halal. Adios Cocomeo Channel.